this is where it gets interesting. Oke, gue suka nih, kita udah masuk ke tahap serius nih. Ketika lu coba berpikir bahwa AI akan mempermudah hidup lu, it's true. Oke, itu benar. Itu benar banget. Tetapi itu cuma satu tahap di awal. Which is banyak tools di masa lalu yang sebenarnya juga mempermudah hidup lu. This is not the future, Jul. This is today. Segitunya. Kalau gue mau ngomong bahkan this is yesterday. Loh, terus? Today, ya kita selesai podcast, udah ada perkembangan yang baru lagi, Jul. Gue akan tanya ke AI. Apapun jawaban yang gue lagi cari, gue akan tanya ke AI. Nah, sebenarnya sampai tahap mana kita itu nyari jawaban tuh harus di AI gitu. Apakah nggak ada tempat lain buat nyari jawaban? Semua orang di semua zaman memang akan cari shortcut untuk dapetin jawaban yang instan. Walaupun sekarang lebih parah daripada dulu. Oh iya, benar. Adalah penting bagi orang-orang untuk menekankan pentingnya proses. Bagaimana cara kita bilang ke teman-teman kita kalau lu jangan sampai bergantung penuh sama si AI ini gitu. Shalom warga Hello God, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius. Dan hari ini teman-teman kita kembali kedatangan tamu spesial dan tentunya bukan orang asing, so please welcome Koko Agus Ciawono. Astaga, halo Jo. Saya halo juga dong ke teman-teman. Halo warga Hello God. Gue gak tahu ada berapa banyak yang tahu atau enggak, tapi Ko Agus ini sebenarnya bukan orang asing buat kita ya. Hello God, Ko Agus sudah sama-sama pelayanan sama kita since 2000 berapa kok? Ingat gak lu? 2021 ya, 2021 ya, first year. Dari first year Ko Agus sudah bareng-bareng pelayanan sama kita di Hello God. Mungkin kalau teman-teman ngikutin konten kita, Koko juga udah pernah ngisi konten teaching ya waktu itu kok. Ingat gak lu bahas apa? Sebenarnya gak ingat. Oke, jujur gue juga gak ingat. Cuma itu sesuatu yang kayak kita ngajarin anak muda untuk lebih disiplin lah ya. Oke, gini. Kita juga harus lebih disiplin, ngecek dulu sebelum podcast. Berarti gue salah ngomong dong. Cuma gak apa-apa. Mungkin banyak teman-teman yang juga belum tahu kok lu kerjanya tuh apa sih. Mungkin boleh kasih tahu ke teman-teman gitu. Oke, gue sebenarnya sehari-hari berprofesi sebagai konsultan. Konsultan apa nih? Apakah itu cinta? Bukan cinta panggilannya ya. Dokter cinta ya? Enggak, bukan. Konsultan untuk bisnis sama sales. Wih, nice. Biasa konsultannya tuh pesertanya siapa? Orang-orang kantor atau lu punya perusahaan sendiri atau gimana tuh? Oh ya, kita ada company sendiri yang memang melayani kalau ada yang memerlukan bimbingan di bidang pembangunan bisnis, manajemen maupun sales. Lebih ke berarti buat konsultan buat PT-PT gitu ya? Iya. Wih, keren. Apakah isinya anak-anak muda? Kenapa tidak dijawab? Saya nunggu loh 1-2 detik gitu. Oke, intinya gitu ya. Mungkin nah sekarang karena kita kedatangan Ko Agus, gue mau ada satu topik keren nih yang mau kita bahas buat teman-teman. Oke, gue sebenarnya gue yakin ini tidak ada berhubungan sama sales atau apa tadi, konsultan apa kok? Ayo, apa? Sales satu lagi apa? Gila, gini gue lupa loh. Nah, ini karena itu lu mungkin perlu bantuan dari yang mau dibahas ini nih. Oh iya, gue perlu bantuan cari jawabannya di AI. Dasar. Oh ya, by the way teman-teman, ini Koko kandung gue loh. Kalau mungkin teman-teman lihat, kita ada kemiripan yang keren gak? Mirip gak? Boleh di kamera tengah di. Selain jenggotnya ya, karena ini baru cukur ya. Selain jenggot ya, kita berdua ada kemiripan gak? Ya teman-teman tolong tulis di kolom komentar apakah Ko Agus ini Koko atau papa saya. Nggak perlu dilanjutin. Artificial Intelligence nih kok. Artificial Intelligence, Joel. Yes, ini salah satu topik ramai banget nih ya. Karena zaman sekarang AI itu bisa dipakai buat macam-macam. Pernah nggak lu pakai AI? Pakai. Buat apa tuh? Buat segala macam yang lu bilang. Contoh satu. Untuk bikin laporan. Oke, laporan bisa pakai AI. Bisa. Ya, kita masukin kerangkanya, kita masukin data-data yang diperlukan dan dia akan turn up laporan buat kita. Itu contoh. Itu contoh ya. Misalkan lu nggak pakai AI, selama apa dan kalau lu pakai AI secepat apa? Kalau nggak pakai AI, ngumpulin moodnya aja bisa 2-3 hari, Jul. Moodnya doang tuh. Belum mulai kerja nih. Oke. Ya. Tapi dengan AI hitungan menit ya banyak sekali hal yang kita bisa selesaikan sekarang di dunia profesional. Oh, sampai segitunya ya? Iya. Oke, gue pertama teman-teman harus tahu, gue nggak sepinter itu nih tentang AI. Karena gue jarang pakai. Yang gue tahu tentang AI adalah lu taruh foto,
Nanti nanti si AI bisa generate foto itu jadi lebih keren. Jadi manga. Iya, ini contohnya salah satu foto kita nih, gitu kan. Lu bayangin kita misalkan nih dua muka perawakannya kayak hancur lebur, pakai AI jadi keren banget. Yang gue tahu cuma sebatas itu, Tiko. Sama waktu itu sempat viral ya tentang apa? ChatGPT, sama kita juga pernah bahas tentang Jesus AI. Lu bisa nyari jawaban di AI, terus habis itu seakan-akan Tuhan Yesus yang jawab. Iya. Keren kan tuh? Keren. Keren. Nah, sebenarnya gue mau nanya nih kok, sebenarnya AI ini itu sesuatu yang berguna banget gak sih buat kita? Dari sudut pandang lu dulu nih. Oke. Kalau pertanyaannya sebatas berguna atau enggak, Iya. ya maka jawabannya tergantung lu mau gunakan buat apa. Oh, yes. Ya, jadi sesuatu pisau misalnya nggak berguna buat semua orang gitu. Iya. Ya, tapi kalau untuk orang yang butuh di dapur misalnya, itu jadi satu tools yang sangat-sangat berguna daripada dia matahin wortel satu-satu gitu ya, dan ukurannya nggak pas dan apa, dengan pisau dia potong yang rapi. Yang rapi. Ya. Oke. Nah, AI is tools di tahap ini. Ya, kenapa gue bilang di tahap ini? Karena mungkin Suatu saat nanti. enggak. Gitu. Tapi as of today, AI is a tool we can use. Iya. Ya, jadi berguna atau enggak buat lu, Belum lu jawab tentu. sendiri. Iya. Tapi buat gue it's very useful. Ya, nah sampai situ dulu nih Jo. Oke, sampai situ dulu. Lu mau lanjutin atau enggak? Karena gue punya pertanyaan lanjutan nih. Oke, makanya Berarti lanjutin mungkin dulu. bukan berguna atau enggak, tapi mempermudah lu atau enggak? Bener gak gue? Correct me if I'm wrong ya. Karena gue lihat kalau lu pisau, misalkan lu contohin sebagai pisau, lu memudahkan untuk lu memotong jadi rapi, maka AI ini juga lu pakai untuk menyelesaikan tugas lu dengan cepat. Nah, this is where it gets interesting. Jo. Oke, gue suka nih, kita udah masuk ke tahap serius nih. Ketika lu coba berpikir bahwa AI akan mempermudah hidup lu, it's true. Oke, itu benar. Itu benar, itu benar banget. Tetapi itu cuma satu tahap di awal. Which is banyak tools di masa lalu yang sebenarnya juga mempermudah hidup lu. Oh, Betul ya? iya. Kalau kita mau bicara soal transportasi gitu ya, Iya. kita bisa jalan kaki, Atau ya kita bisa lalu naik kuda, lalu kita naik kereta kuda maksudnya, lalu kita naik kereta api, sekarang ada mobil, ada pesawat terbang dan apa. Itu proses transportasinya sama, ya. Tetapi ada hal-hal yang dipermudah dan dipercepat, betul ya? yes. Lalu dibuat lebih nyaman. Di tahap awal AI akan seperti itu. Ada pekerjaan yang lu harus lakukan, Iya. jadi lu bisa lakukan sekarang dengan lebih cepat, jauh lebih cepat, lebih mudah, dan lebih bagus hasilnya. Yes. So, as you say, Mempermudah mempermudah di tahap ini. di tahap ini. Oke. Tapi di tahap berikutnya, which is bukan future, ini hari ini juga ya. Oke, keren nih. Terus? AI bukan mempermudah apa yang bisa lu lakukan aja, tapi AI memperluas cakupan pekerjaan yang lu lakukan. Memperluas gimana tuh kok? Jadi seperti beberapa contoh sederhana, ya. Misalnya, kalau lu bicara soal aplikasi di Play Store, App Store. bukan pengaplikasian AI di perusahaan misalnya. Oke. Ya. Di tahap awal lu bisa pakai itu untuk mempermudah hidup lu. Misalnya, Misalnya. ya. Lu pakai untuk membuat konten pemasaran untuk Iya. klien-klien. Marketing nih. Marketing misalnya, ya. Yang biasanya lu perlu bikin sendiri dan lu perlu makan waktu panjang sekali dan banyak orang terlibat di dalamnya. Yang moodnya sampai 2-3 hari. Ya itu misalnya kan ya. Sekarang dengan bantuan tools AI, ya lu bisa lakukan dalam waktu yang sangat singkat. 1 jam 2 jam 1 sehari jam, 2 lah jam, gitu ya. Sehari gitu ya. Sehari itu pun udah termasuk ngopi sama makan siang sama makan malamnya. Oke. Ya jadi yang lu bener-bener perlu untuk proses waktu itu udah jauh lebih singkat. Tapi lebih dari itu, sekarang AI ini bisa buka dimensi baru pemasaran buat lu. Gue kasih contoh sales ya. Kenapa? Karena Dunia koko. salah satunya begitu ya. Gue kasih contoh. Sekarang AI ya bisa mendata proses sales yang lu lakukan. Misalnya lu telepon orang nih, ya lu telepon orang kan, selamat siang, lu mau nawarin something kepada dia, itu akan direcord oleh AI dan dia akan analisa. Analisa apa? Analisa begitu banyak hal. Mulai dari apa? Lu opening, lu ketika bilang selamat pagi, pitch dan frekuensi suara lu di mana? Apakah lu bilang selamat pagi atau lu bilang selamat pagi gitu?
pitch dan frekuensi suara lu akan direcord, panjang percakapan akan direcord, Wow. komposisi antara apa yang lu ucapkan dengan diucapkan orang yang lu ajak bicara akan direcord, ya kan? Lalu itu semua akan dianalisa. Ya, setelah dianalisa, dia akan munculin hal-hal yang lu nggak pernah pikirkan sebelumnya. Gimana cara mendapatkan lebih banyak penjualan? Adalah lu harus mulai dengan nada seperti apa. Lu harus tahan pembicara sepanjang apa. Lu harus masuk ke bagian presentasi lu di menit keberapa. And this is not the future, Jul. This is today. Segitunya. Kalau gue mau ngomong bahkan this is yesterday. Loh, terus? Today, ya kita selesai podcast, udah ada perkembangan yang baru lagi, Jul. Apa ya, gue nggak tahu gitu ya. Tapi yang tadi gue cerita itu that's yesterday. Kalau itu yesterday, harusnya kita pakai AI buat nentuin topik kita hari ini, ya nggak sih? Maksudnya buat nyusunin skrip podcast. Betul. Padahal sebenarnya kita nggak ada skrip. Dan apakah kita udah lakukan? Tentu saja mereka nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Oke, berarti kalau gue bisa simpulin ya, ini tuh sangat mempermudah, sangat mempermudah, sama. Maksud gue adalah sesuatu yang dulunya tuh lu butuh effort. Sekarang ibarat kayak lu no effort at all, bahkan ya itu. Iya. Bahkan hal-hal yang lu dulu nggak bisa bayangkan bisa terjadi, itu udah terjadi. Sekarang. Itu udah terjadi. Ya. Beberapa waktu yang lalu, ya, beberapa waktu yang lalu di Jerman, ya. Sebut saja 10 tahun. Enggak, beberapa bulan yang lalu, di tahun 2023 ini. Nice. Ya, kenapa jadi nih? untuk yang nontonnya nanti di tahun-tahun berikutnya ini masih 2023 ya. Enggak lah, paling minggu depan. Ya, kita kan expect video kita terus ditonton 10 tahun ke depan. Amin, gitu kan, haleluya, saudara-saudara. Di Jerman udah ada service kebaktian yang dilayani oleh full AI. Oh, I see. Iya, gue inget. Kita pernah bahas sama bro satunya. Oh, oke. Itu, lu kenal kan sama si bro itu? Bro itu kan? Iya, bro itu. Kalau nggak salah ada di belakang gue. Coba ya, gimana? Bro yang namanya nggak boleh disebut ya. Oh, iya. He who shall not be named, Voldemort. Oke, lanjut. Gimana nih gereja Jerman? Iya, jadi ketika itu lagi booming ya, salah satu tools generative AI. Generative AI itu maksudnya adalah mesin yang bisa generate something gitu, yang dari kosong jadi ada berdasarkan pengalaman yang dia lakukan di masa lalu begitu ya. Dia bisa generate khotbah yang full ya, yang full for 40 minutes gitu ya. Dan lalu teks ini dimasukin ke engine AI yang lain untuk generate avatar. Bukan yang biru-biru itu, bukan ya. Gue mikirin yang pengendali ya. Bukan. Api ya. udara. Bukan itu juga, bukan itu. Aang juga. Bukan boleh Aang. sebut. Nggak boleh ya? Boleh lah ya. Nggak apa-apa ya. Aang tuh generasi kita. Ya, avatar as in digital presence gitu. Yang ada personanya gitu ya. Dan dia yang khotbahin. Dan lalu disurvei gitu ya. Dan orang-orang bilang sesuatu seperti gini. I don't feel the difference. Wow. Ya. Wow, itu keren. I don't feel the difference. Dan sampai titik tertentu ya, kalau inputnya benar, jangan-jangan nih ya, jangan-jangan ya, itu bisa lebih quote unquote lebih benar daripada kalau dibawakan manusia. Wah, kalimat lu barusan quote unquote ya. Iya. Gue baru mau bilang kalimat lu barusan tuh lumayan kontroversial, keren tuh. Boleh tuh dicatat. Oke. Dari kalimat lu barusan gue bisa simpulin satu nih. Berarti AI ini bisa jadi jawaban buat untuk apa? Problems. Yes. AI ini bisa jadi jawaban nih buat problems. Yes or no? Sangat sulit ya. Sangat sulit ya, gini. Jadi AI ini kan base-nya adalah yang namanya ada modelnya. Ya, ada modelnya ya. Berbagai model. Nah, per sekarang ya, AI itu sangat tergantung pada inputnya. Jadi apa yang dimasukkan ke dalam. Ya, walaupun nanti gua akan cerita something nih, very interesting. Ya, tergantung input yang dimasukkan ke dalam. Ya, per sekarang. So ketika lu mau pecahkan satu problem, ya itu sangat bisa. Tetapi kapasitas problem solvingnya itu masih heavily diperdebatkan. Bukan, masih heavily bergantung pada input yang pernah dia terima sebelumnya.
Itu dulu. Ya. Itu sebabnya juga kenapa di titik ini AI itu dibatasi untuk enggak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang arahnya ke etika, ke benar salah, ke pilihan beragama misalnya gitu. Karena heavily related kepada personal inputnya. inputnya. Iya, ya. input. Walaupun ya ini udah mulai berkembang. Jadi Google juga develop engine AI mereka. Dan di satu kesempatan Sundar Pichai pernah ngomong begini. Waktu mereka lagi testing, waktu mereka lagi testing, AI mereka mulai bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan queries ya dalam bahasa dialek tertentu di India yang sebelumnya nggak pernah diajarin dan tidak pernah diminta untuk belajar. Nah, jadi sampai di tahap tertentu yang sekarang mungkin belum terlalu bisa diakses oleh publik, AI ini udah bisa belajar hal yang baru di luar apa yang sudah pernah diinput. Jadi dia udah extrapolate sekarang. Ya, dan ini yang jadi concern banyak orang lah ya. Apakah akan jadi dunia Terminator atau enggak? Gue kepikiran itu banget kok, gue nggak bohong. Jadi buat teman-teman yang belum pernah nonton Terminator, itu ceritanya tentang sebuah AI Skynet yang dia ibarat kayak melihat manusia itu sebagai penyakit, akhirnya dia nyerang manusia gitu. Jadi dia perang lah manusia lawan teknologi. Dan mau yang seram nggak? Ada yang seram. Takut ya, nih. Ada yang seram. Yang seram ya, suara harus agak turun gitu ya. Iya, haleluya. Yang seram nomor 1 ada Stephen Hawking. Naik lagi suaranya. Stephen Hawking, tahu Stephen Hawking siapa? Tahu. Ilmuwan sudah meninggoy. Dia sempat mengatakan bahwa unregulated AI bisa take over humanity. Waduh, itu yang ngomong bukan orang sembarangan tuh. Itu level inteleknya luar biasa dan dia ngomong itu. Oke. Dan beberapa bulan lalu, ya, Mas Elon, tahu Mas Elon? Tahu. Ya, Elon yang Musk. jual bakso kan sebenarnya. Bukan. Elon Musk, Steve Wozniak, gitu ya. Dan ratusan, bahkan ribuan aktivis IT lainnya, itu mereka mulai menyeru-nyerukan untuk mulai membatasi perkembangan AI yang lebih pintar daripada ChatGPT. In fear of that. Iya. Ada nama-nama besar yang nggak ikutan lah ya. Bill Gates misalnya itu. Julius Teja juga salah satunya. Kita bekerja di belakang layar aja di sini. Ketahuan. tapi it's real gitu. Jadi orang-orang takut. Mulai ada usaha-usaha untuk regulasi hal itu. Ya, bahkan di Eropa ya mereka ada moratorium untuk perkembangan AI, dibatasin aspek-aspek tertentu. Karena ada perubahan yang begitu besar ya, orang takut lah, Jul. Iya. Itu salah satu downside atau salah satu ketakutan yang ada gitu ya. Concern dari bagaimana AI ini muncul. Cuma gue mau sedikit arahnya, gue mau bedain dikit nih kok. Gue mau masuk ke generasi kita nih. Kita generasinya sama gak nih pertanyaan? Apakah generasi kita sama? Mungkin tergantung ya. Apakah teman-teman generasi kita tuh udah nontonin Terminator? Karena it's a good movie gitu loh. Cuma kalau kita sampingin hal-hal yang seram, kita sampingin hal-hal yang teknologi dan sebagainya gitu kok. Kita akan melihat pandangan gue tadi nih. Sorry, bukan berarti gue bilang kalau teman-teman semua sama kayak gue ya. Kayak yang kita cuma lihat AI sebagai pengganti image kita doang. Dari gue yang mukanya kayak gini, tiba-tiba mukanya bisa kayak Pak Dongsik gitu loh, yang main Train to Busan. Pernah nonton gak lo? Yang kuat, keren, gagah gede. Kelamaan, Jul. Kelamaan terus ya. Nah, kalau gue melihat dari sudut pandang kita gitu loh, orang-orang yang gak ngerti AI, gue akan melihat ini tuh AI bisa kita pakai buat yang tadi awal kita ngomong, buat cari jawaban, buat cari apa yang gue butuh gitu loh. Kayak tadi gue butuh pisau buat potong, akhirnya gue pengen tahu nih, misalkan gue lagi nyari jawaban tentang tadi gereja mana yang harus gue pergi gitu, gue akan tanya ke AI. Apapun jawaban yang gue lagi cari, gue akan tanya ke AI. Nah, sebenarnya sampai tahap mana kita itu nyari jawaban tuh harus di AI gitu loh. Apakah nggak ada tempat lain buat nyari jawaban? Ini menarik ya, Jul ya. Menarik ya. Gue suka nih. Oke. Tarik mundur dikit ya, biar santai. Iya, nggak apa-apa. Dan jawabannya ini ada
menurut gue ada lebih dari satu layer to this question gitu. Ya, adalah pertama begini. Maju lagi serius Ya, kita. serius lagi. Kalau gini ya, kalau lu pakai AI untuk cari jawaban terhadap satu pekerjaan, gue nggak mau bilang masalah ya. Iya. So misalnya lu ada tugas kuliah, lu ada Oke. tugas kampus, lu ada tugas di kantor, Oke. dan lu pakai AI untuk misalnya bikin skrip untuk podcast gitu Yes. ya. Dan lu stop di situ, ya menurut gue layer pertama adalah itu big waste gitu. Kenapa? Karena kalau lu dalemin ada jauh lebih banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan. Digali. Betul. Itu dulu pertama. Tapi yang kedua begini, ya bahasa Inggris sekali-sekali boleh ya. Boleh dong. Of course, Boleh, of ya. course. Tentu saja. Of course ya. Does the end justifies the mean? Apakah hasil akhir yang memperbolehkan caranya? Oh, itu lumayan keren tuh gue rasa. Ya. Jadi kalau yang kayak lu bilang tadi, ya kita cuma cari mau jawaban akhirnya, maka itu adalah pertanyaan yang udah tua sekali. Does the end justifies the mean? Sebelum AI muncul, orang juga udah lakukan hal yang sama, Jul. Ketika mereka perlu bantuan untuk menjawab pertanyaan kampus gitu ya, mereka Google. Ya. Iya. Cuman sekarang bedanya adalah kalau dulu copy paste, sekarang mereka bisa tweak Tweak gimana? sedikit. Jadi misalkan diubah-ubah. ya mereka minta waktu di generate oleh AI-nya gitu ya, dibilang tolong jangan kelihatan seperti artikel di internet gitu. Iya. Bisa di rephrase gitu. Ya. Ini AI-nya bisa kayak gitu. Bisa. Oh, keren bisa. banget. Boleh tuh. Gue gua boleh coba. pause di sini bentar gak? Boleh. Pause ya. Oke. Jadi gini, AI itu sampai tahap di mana lu bisa lakukan hal ini sekarang. Lu kirimin gua email ya, email. Lu kirimin gua email deh, Jul. Kirim email Agus gitu ya. Iya. Ayo kita meet up Yes. gitu ya. Ayo kita meet up, ayo kita ngopi, let's say gitu ya, di email kan. Nah, gue terima emailnya, email yang udah kesambung ke engine AI Yes. gitu ya. Dan gue bisa reply ke lu ya dengan gue cuman bilang begini, oke, ya tolong reply emailnya Julius. Dengan apa? Dengan tone yang resmi. Maka dia akan email kembali kepada Julius. Dengan hormat Bapak Julius, menanggapi ajakan Pak Julius untuk bertemu dan minum kopi. Dengan ini Pak Agus menyatakan kesediaannya untuk melakukan hal tersebut di tanggal sekian, jam sekian di kafe ini. Atau kalau lu bilang begini ke dia, boleh tolong lakukan dengan humor gitu ya. Dia mungkin akan reply begini, Jul, pas banget lu ngajak, gue memang lagi mau ajak lu ngopi juga. Oh iya. Gitu misalnya. Atau pas banget nih, gue lagi craving nih. Nah, Wow. dia akan ganti gayanya sesuai dengan Diri lu. prompt ya. Jadi lu tetap harus kasih tahu dia lu mau seperti apa. Ya. Jadi lu bisa kasih dia contoh-contoh. Misalkan lu mau, ini udah mulai perluasan ya. Jadi misalkan lu mau cara penulisan seperti siapa? Penulis buku misalkan seperti Charles Lewis. C.S. Lewis. C.S. Lewis gitu ya. Kok Charles? Lu input tulisan-tulisan C.S. Lewis gitu kan. Udah selesai, lu input yang lu mau ngomong nih. Tolong buat seolah-olah ini ditulis oleh C.S. Lewis. Bisa? Wow. Nah, jadi balik ke pertanyaannya tadi. Apa ya pertanyaannya ya? Pertanyaannya adalah lebih ke, kalau gue singkatin lagi tadi ya. jawaban tadi kan? Iya, jawaban tadi ya. Jadi apakah the end justifies the mean gitu ya? Di masa lalu dengan Google gitu ya. Lalu sebelumnya kalau tahun sebelum itu orang-orang mulai cari skripsi-skripsi lama di perpustakaan kampus untuk bisa dapetin bahan jawaban. Iya. Lalu ada kalau pertanyaan matematika ada kalkulator, ada scientific kalkulator gitu ya. Iya. Semua orang di semua zaman memang akan cari shortcut untuk dapetin jawaban yang instan. Walaupun sekarang lebih parah daripada dulu. Oh iya, benar banget. Nah makanya dengan perkembangan AI yang begitu pesat dan dengan begitu banyaknya hal yang sekarang bisa dikerjakan dan dicakup, adalah penting bagi orang-orang untuk menekankan pentingnya proses. Tergantung ini pertanyaannya di mana. Misalnya kalau lu bicara kepada anak-anak misalnya ya, yang sekolah, yang kuliah,
Ini kita yang lagi nonton. Nonton misalnya kan ya. Iya. Halo teman-teman. Halo. Pakai halo-halonya awkward banget. Ya pokoknya gitulah. Maka itu akan jadi tanggung jawab kepada pendidik-pendidik mereka, orang tua mereka, pemuka-pemuka agama mereka. Kalau kita bicara kepada orang-orang di lingkungan profesional, maka akan jatuh ke tanggung jawab leader-leader mereka kepada manajemen level daripada sebuah company untuk make sure bahwa resultnya tercapai, prosesnya berjalan. Gitu. Jadi ya itu dulu. Jadi sampai di result, proses ini tetap harus diperhatiin nih. Yes no. Kalau untuk tahap belajar, gue akan jawab yes. Aku sih yes ya kan. Gue akan jawab yes gitu ya. Walaupun nanti akan ada tempat-tempat di mana ya, karena kebijakan, karena strategi gitu ya, yang spesifik, orang-orang mungkin akan mengabaikan proses karena itu nggak masuk ke dalam pengukuran mereka lah, gitu ngomongnya lah, ya nggak penting di radar mereka gitu. Tapi secara umum atau kalau untuk pembelajaran ya penting dong proses. Iya. Tapi gue mau masuk ke yang ini kok. Barusan tadi lo ngomong kan ada dua kegunaan lah ya, ada dua gimana sebutnya market. Ada satu yang kita lihat level profesional, ada satu yang kita lihat ada level pembelajaran nih. Gue mau masuk ke buat teman-teman yang lagi di ranah proses pembelajaran kok. Kita tuh yang gue tangkep ya, kita tuh pasti nyari jawaban Google. Tadi lo sempet ngomong kalau kita di dunia kampus, di dunia sekolah, di dunia mungkin awal pekerjaan, kita bakal nyari jawaban via Google. Sekarang kita kalau nyari jawaban via Google bakal ngarahin ini ada AI ABC yang bakal jawabin pertanyaan lo gitu. Yes and no ya, tapi lanjut dulu. Udah sampai ke tahap itu, buat teman-teman yang masih dalam proses pembelajaran, bukankah masalahnya atau celakanya adalah ketika kita udah cuman fokus buat nyari jawabannya, tapi kita akhirnya mengabaikan cara kita mencari jawabannya. Betul. Itu yang gue bilang tadi. Jadi itu akan jatuh pada, kalau pendidikan ya, kalau kepada orang-orang yang lagi belajar gitu ya, itu akan jatuh pada tanggung jawab sistem pendidikan, orang-orang yang ada di dalamnya, orang-orang tuanya, guru-gurunya, untuk bisa mengubah ya target yang diinginkan, target yang diharapkan dari si murid, dari si pembelajar itu, bukan cuma sekedar hasilnya lagi gitu. Misalnya ya, kalau multiple choice, pilihan ganda, ya. Kalau soal lu semuanya multiple choice, lu nggak bisa tracking orangnya mengerti atau enggak karena nggak ada proses pemikiran di dalamnya. Iya, cuma ada jawaban-jawaban itu doang, dia benar atau nggak salah. Jadi kalau ketika lu bilang nih, 5 tambah 5 pilihannya berapa? A, 2, B, 3, C, 10 gitu ya. Maka dia pilih satu jawaban, dia bisa langsung direct ke 10. Oke ya, gue pause dulu di situ ya. Oke. Beberapa waktu lalu, ya, kita lalu bisa melakukan analisa terhadap pola pemikiran dengan pertanyaan-pertanyaan yang misalkan bentuknya esai. Jadi instead of tanya 5 tambah 5 berapa, lalu ada pilihan A, B, C, D gitu ya. Nah kita lalu akan bilang begini, 5 tambah 5 ya, adalah 10. Bagaimana 5 tambah 5 bisa sampai ke 10? Nah itu akan jadi orang perlu berpikir. Iya kan? Ya hari ini pertanyaan bagaimana itu bisa ditanyakan kepada AI. Jadi tinggal tanya bagaimana, lalu setelah itu dia akan jelaskan gitu kan ya. Jadi ini akan jadi tantangan lagi gitu. Jadi kita harus menemukan satu pola, satu cara bagaimana agar anak didik kita bisa melalui proses tersebut. Nah itu nanti akan jawabannya akan arahnya ke keterlibatan si pendidik di dalam prosesnya. Berarti sebenarnya masalah ini bukan masalah dari kita dong, POV orang-orang yang nyari jawaban, tapi masalah dari POV orang-orang yang ngajarin jawaban. Nah gue maksudnya, akhirnya bukan masalah murid atau siswa atau mahasiswanya lagi, tapi ini udah jadi masalah si dosen, si guru. Cara mengajarnya. Iya, cara mengajarnya. Betul. Karena apa? Karena di tiap era, ya tantangannya kan akan beda.
dan hasil yang diharapkan akan beda. Iya. Kita nggak bisa pakai cara yang sama untuk mencapai hasil yang berbeda. Jadi kalau misalkan ada institusi pendidikan, kita kenapa jadi ngomong pendidikan ya sekarang? Enggak apa-apa. Gue mau masuk ke sana soalnya, mau masuk ke anak-anaknya. Gitu. Ketika ada institusi pendidikan ya yang masih mengajarkan ya anak-anak didik ya untuk mencapai hal-hal yang sama, walaupun zamannya udah berbeda, itu aja udah berbahaya. Apalagi dengan cara yang tidak berubah. Iya. Berarti di saat yang sama caranya harus beda untuk mencapai hasil yang berbeda. Karena jawaban yang diperlukan jawaban yang berbeda, tantangan yang dihadapi tantangan yang berbeda. Oke, itu sebenarnya itu kunci jawabannya nih kok. Kita udah dapat nih sekarang kunci jawabannya, permasalahannya, caranya, dan bagaimana kayak suatu saat kalau ini terus berkembang. Cuman kalau gua mau tarik ke POV dari mahasiswa sama pelajar ya, nih anggap nih gue mahasiswa. Lu ngomong ke mahasiswa atau pelajar nih, anak muda yang penuh dengan masalah dan ingin mencari jawaban kehidupan dan ingin lepas dari masalah. Kayak lu ketemu gue hanya melihat ini sebagai tempat untuk mencari jawaban. Gimana cara lu meyakinkan gue kalau oke, tadi prosesnya panjang, proses cari jawabannya panjang, sedangkan yang gue pentingin cuman gimana cara gue lepas dari masalah. Gitu. Lu perlu bilang apa ke gue? Gimana cara kita bilang ke teman-teman kita kalau lu jangan sampai bergantung penuh sama si AI ini gitu loh. Ada cara-cara lain yang lu bisa cari, lu bisa temuin buat membantu hidup lu. Gitu. Sebenarnya kan problem kita di sini ya. Kita lihat AI ini sebagai salah satu tools untuk membantu. Kita lihat AI ini sebagai cara untuk kita menyelesaikan masalah kita. Cuman kalau kita tarik ke yang lebih Hello God on topic. Lebih ke dimana kita mencari kunci jawaban kita di dalam hidup gitu. Permasalahan-permasalahan yang kita pun yang kita selesain. Gue butuh jawaban. Gue butuh penyelesaian masalah. Gue pengen hidup gue tuh lebih nyaman, lebih nyantai, dan gue butuh jawabannya. Gue harus ngapain gitu? Ini POV anak muda, bukan POV anak muda, POV gue yang bermasalah. Gitu. Gue ada pertanyaan balik jadinya. Waduh, gue takut nih kalau gue ditanya balik nih. Boleh. Kenapa gue harus meyakinkan lu akan hal yang sebaliknya? Karena gue butuh bantuan. Gitu. Bener nggak tahu gimana. Jadi gimana maksudnya gini, coba gue ulang ya. Lu kan sekarang jadi lu ada di posisi dimana lu sekarang ini punya tugas yang harus lu selesaikan, tugas kuliah atau enggak masalah hidup yang harus gue benerin gitu lah. Walaupun kita harus arahin ya, bagaimana AI memecahkan masalah hidup lu ya, itu juga. Yes, itu juga penting. Itu topik lain lah, itu nggak bisa. Oke. Maksudnya, tapi gue bilang ke task sifatnya ya, bukan problem ya. Kalau dengan bantuan AI, lu bisa selesaikan task lu dengan lebih baik, dengan lebih cepat, ya. Kenapa gua dan siapa gua yang harus meyakinkan lu untuk jangan pakai? Maksud gua itu. Gua adalah orang yang menanyakan lu pendapat. Nah, sebaliknya gini. Kalau gua adalah orang yang memberikan kepada lu sebuah task. Ya, sekarang dibalik ya. Gua adalah orang yang memberikan lu kepada lu sebuah task. Harapan gua dengan task itu lu ngapain? Apakah lu selesaikan, lu dapat nilai, lu lulus, I don't care about you anymore? Ya, kalau itu ya gua nggak akan ngomong apa-apa. Tapi kalau gua mau bahwa dengan task ini, ya, lu belajar sesuatu dan lu nggak bisa belajar hal itu kalau lu dapat jawabannya secara instan, maka gua akan pasang parameter-parameter supaya lu nggak melakukan hal tersebut. Gitu. Misalnya, ya. Kalau yang paling gampang walaupun agak sulit dilakukan adalah apa? Mulai sekarang mungkin gue gak akan kasih lu pulang untuk kerjain PR lu. Mungkin gue akan bikin kalian melingkar. Ini dalam konteks ruang kelas gitu ya. Konteksnya kan lompat-lompat dari tadi gitu ya. Gak apa-apa. Kalau dalam ruang kelas gitu gue mungkin akan bikin lu melingkar ya. Dan lu silakan kerjain di saat itu. Atau kerjain di dalam kelompok-kelompok. Dengan posisi handphone gue tahan. Jadi you dipaksa untuk go through the process untuk sampai di hasilnya. Walaupun hasil yang sama mungkin lu bisa dapetin dengan beberapa detik di komputer atau di handphone.
Nah itu yang tadi gue maksud, ketika si pendidik, si pembelajar itu goalnya dia sendiri apa gitu. Jadi it's not about you pakai atau nggak pakai, it's a tool gitu. Kalau memang gue mau bikin lu agar misalnya nih ya, kayak di film-film kungfu gitu ya, Iya. gue mau bikin tangan lu mau jago kungfu, lu belajar sama gue. Nah gue perlu tangan lu jadi baal gitu kan. Iya. Ya gue akan suruh lu membajak tanah menggunakan tangan. Yang akhirnya Nah, tangan itu gua- jadi kuat. Betul, gue nggak peduli tanahnya kebajak atau enggak, karena kalau gue mau tanahnya kebajak, gue pakai traktor. Tapi kalau gue pakai traktor, tangan lu nggak jadi kuat gitu. Jadi gue akan pakai Tools. enggak, gue akan suruh lu bajak pakai Oh, tangan. Nah, ketika gue balik badan, kan pertanyaannya begitu. Iya. Lu akan berpikir, kalau tujuannya si Koko Agus itu untuk membajak tanahnya, gue pakai traktor aja lebih cepat. Berarti lu nggak nangkep maksud gue apa, Gue paham. gitu loh. Iya. Lu nggak nangkep, bro. Gue akan bilang, bro, poin gue bukan di tanahnya, bro. Tangan lu harus ngerjain hal ini. Tapi lu kalau nggak nangkep juga, gue bawa bangku, gue duduk di situ, bajak lu, gue liatin. Gue nangkep nih. At the end of the day, akhirnya adalah untuk progres lu sendiri gitu loh. Untuk lu belajar tangan lu jadi lebih kuat. Bukan tentang materi atau tanah itu kan pada akhirnya. Betul, makanya pendidik perannya penting. Kita ngomong pendidikan lagi kan, pendidik perannya penting. Maksudnya apakah dia menanamkan di dalam diri si Mahasiswa siswa. anak didiknya lah ya, Iya. bahwa hasil itu yang segalanya. Apakah dia bilang begini, kalau anak dapat nilai jelek, dia akan kata-katain anak itu lu boleh, nggak boleh ya? Enggak boleh. Kayak mau disensor tapi enggak. Hampir nggak ya? Hampir. Jadi apakah dia akan bilang lu memang gitu kan, harus belajar lagi gitu kan? Yang mana dia akan stres setiap kali dia dapat nilai jelek, sehingga dia akhirnya menghalalkan segala cara untuk dapat nilai bagus. Haleluya. Atau lu ngajarin dia begini, it's okay to make mistake, bos. It's okay to fail. As long as lu punya semangat untuk get back up. Gitu. Maka kalau ditanamkan seperti itu, orang nggak nyontek. Kenapa? Dia tahu it's okay to fail. Gitu loh. Sama seperti orang tua. Kalau ya biasalah ya, mak-mak ambis gitu ya. Enggak apa-apa kok, sama aja. Mama ambis gitu ya. Iya. Mama ambis kan kalau anaknya dapat nilai ulangan jelek gitu ya, dia suruh belajar 6 jam gitu. Agar ulangan berikutnya dapat nilai bagus. Tapi emaknya nggak pernah nanya kesulitannya apa. Ya emaknya tahu ada 1 guru les. Iya. Kalau masih jelek 2 guru les. Kalau masih jelek 3 guru les. 4 guru les anaknya pingsan. Iya, sehingga apa? Anaknya pikir yang penting nilainya bagus, apapun caranya. Di saat kepepet, dia nyontek. Di saat kepepet, tugas-tugasnya banyak, dia lari ke ChatGPT. Tapi kalau emaknya Bagus. dari awal ajarin kepada anaknya, gurunya dari awal ajarin kepada anaknya, ya, learning is a process that you have to enjoy, gitu kan? Dan bahwa kalau lu pakai ChatGPT, jawaban lu bagus, justru buat gua lu fail. Tapi kalau lu come up dengan gambar lu sendiri, ya kan, dengan jawaban lu sendiri, yang secara quality mungkin di bawah teman-teman lu yang lain, ya, gua akan give you nilai-nilai yang tinggi untuk hal-hal yang lu bahkan gak bisa bayangkan. So dalam konteks itu ya buat gue tanggung jawabnya bukan masalah anaknya aja gitu, bukan masalah lu cari jawaban masalah hidup lu di ChatGPT, sama lu cari jawaban hidup lu di mana, di obat kah, di diskotik kah, di manakah gitu ya, bukan di situ poinnya. Gitu. Jadi bagaimana lu bisa sampai ke kesimpulan bahwa jawaban dari permasalahan hidup lu ada di ChatGPT, ada di AI, ada di diskotik, ada di obat, itu yang penting. Dan itu kadang-kadang bukan keputusan yang lu 100% ambil sendiri. Ada orang-orang di sekitar lu, ada lingkungan lu, ada orang tua lu, ada pendidik-pendidik lu, ada village lu gitu. Gitu, bro. Ada orang-orang yang juga penting dalam membuat lu mencari keputusan dan sebagainya ya.
Betul. Tapi gue satu ya, kita BTW udah panjang lebar, panjang keren ya? nih, lompat-lompat nih, keren nih, gue suka nih. Ada dari AI ke institusi pendidikan, AI lagi dan sebagainya. Cuman tadi ada satu kalimat yang gue tangkap nih keren. Learning is a process. Dan terkadang kita lebih value hasilnya dibandingkan proses belajar itu. Ah, Nah, sampai situ kok. Mungkin kalau udah nyampe ujung ini gue bakal nanya ke lu. Buat kita nih teman-teman yang saat ini hidup di era ini, yang mungkin kadang value kita sering hilang, value kita untuk belajar hilang gitu, value kita untuk lebih mementingkan proses daripada hasil itu hilang. Gimana cara kita comeback gitu? Gimana cara kita memvalue itu lebih dibandingkan dengan hasilnya? jadi gue pikir begini, ya. Ini teknologi, ya, termasuk di dalamnya AI, gitu. Ini dalam fase yang sedang berkembang terus, ya. Dan kalau gue inget ya, lebih dari, lu udah 25 belum sih? Oh, sudah. Sudah ya. lagi, Sudah ya? lagi. Lagi Lebih ya. dari 1 juta penduduk Ya. Indonesia menggunakan aplikasi HelloGuard. Bukan, lanjut. Oke. Jadi lebih dari 25 tahun lalu, ya, dunia juga gempar oleh kemajuan teknologi. Ya, kemajuan teknologi yang benar-benar menggemparkan. Sama kayak hari ini, ya, di mana Elon Musk, presiden-presiden negara-negara G7 gitu ya, Iya. semua menyerukan untuk ini teknologi berbahaya. 25 tahun lebih yang lalu terjadi hal yang serupa. Teknologinya apa tuh kok? Itu dikenal dengan nama cloning. Yes. Dan itu booming sekali, dan itu menimbulkan perdebatan di mana-mana. Ya. Lalu ujung-ujungnya begini, Cul. Permasalahannya lalu jatuh pada bukan apakah kita bisa cloning manusia atau enggak, bukan. Tetapi adalah why we should. Pembahasannya beralih dari scientific ke ethical. Oke. Dari scientific ke morality. Dari scientific ke teologi. Ya, nah, di tahap ini sekarang, ya, diskusi mengenai AI ini mungkin baru di tahap awal daripada diskusi-diskusi ketika 25 tahun lebih yang lalu orang bicara soal cloning, gitu. Nah, jadi kita sebelum membuat keputusan, gue mau bilang begini, lu belajar dulu tentang AI. Kalau pengetahuan lu, I'm sorry ya, Oh iya. pegang tangan nih, gue pegang Oke, tangan nggak nih. apa-apa. Kalau pengetahuan lu sekedar AI itu ada foto berubah jadi ganteng gitu ya, you still have so much to learn gitu. Lalu setelah dari situ, ya, lu harus concern lu di mana? Ke ethical. Ya, lu harus belajar soal hal-hal yang etis. Lu harus belajar soal concern lu kemana? Concern lu soal morality, concern lu soal pendidikan, concern lu soal teologi. Ya, lu buka pikiran lu soal AI, lu pelajari soal teologi. Karena HelloGuard kan. Iya. Ngomongnya teologi Iya. gitu lah. Lu takut AI mempengaruhi cara lu beribadah kepada Tuhan lu. Lu pelajari dulu cara lu beribadah kepada Tuhan lu yang benar seperti apa. Jangan dua-duanya lu nggak pelajari terus lu membuat keputusan. Gitu. Jadi ya itu maksud gua. Jadi lu concernnya apa? Lu takut AI akan bisa membuat lu jadi malas, gitu ya. Lu concern AI akan membuat adik-adik lu, anak-anak lu nanti jadi bodoh. Ya lu pelajari baik-baik cara mendidik. Iya. Lu takut mereka jadi malas, lu pelajari baik-baik cara memotivasi orang. Sambil lu jangan tutup pikiran lu terhadap perkembangan zaman. Gitu. Kita udah lihat lah, ya, orang yang menutup pikirannya terhadap perkembangan zaman, lalu juga menutup pikiran dari mempelajari apa yang dia percaya dengan lebih detail, jatuh-jatuhnya jadi apa? Jatuh-jatuhnya jadi orang-orang yang chauvinistik. Jatuh-jatuhnya, boleh sebut nama nggak? Oh, Ya, oke, jatuh-jatuhnya jadi kayak Hitler. Oh iya. We don't want that, kan? We don't want that. Nah, jadi kalau benar yang dengar, benar lah ya, kalau benar yang dengar ini masih muda-muda, ya, oh, you are going to witness dunia yang masih akan terus berubah. Ya, jadi belajar yang banyak dan perdalam yang lu mau percaya. Itu. Wow. Gue nggak tahu, tapi menurut gue itu
Itu satu hal yang sangat penting buat kita punya sih sebenarnya kok, yang barusan lo sebut. Dan gua rasa itu tantangan buat kita semua lah ya, buat kita yang nonton, buat gua, buat lu. Itu satu tantangan yang kita hidupin lah saat ini. Wow. So this is it. This is it. Ya, Keep jadi Hmm. mungkin untuk penutup ya, Oh, boleh? Boleh Silakan. One last thing. kita belum lihat. Kalau orang kan suka ngomong tip of the iceberg ya. Iya. Oke. Kita benar-benar baru ada di tip of the iceberg. Ya kita masih taunya baru tadi ya ChatGPT ya, kita baru Iya. taunya Ubah gambar ubah jadi gambar kartun. ya jadi manga kayak kartun gitu Iya. ya. Suatu hari hari. AI akan bantu kita apa? AI akan terpasang ya, dan dia akan bisa bilang begini ke seorang ibu yang punya anak remaja. Ya. Anak ibu ya rute pergi dan pulang sekolah di jam sekian dan jam sekian. Oh, itu sangat menyeramkan ya. Ya ini kakaknya Iya, iya, menyeramkan atau tidak ya itu kan harus kita kaji tadi itu kan. Iya. Pergi sekolah jam segini, pulang sekolah jam segini, ya. Dan anak ibu jadwal makannya jam segini misalnya ya. Iya. Dan dia punya web browser search historinya seperti ini gitu ya. Oke, terima kasih. Iya, tapi Terus intinya tunggu. oh ya. Nanti dia akan bisa bilang begini, dari compile ya data-data remaja di daerah ini yang melakukan hal yang serupa dan ada sekian persen kemungkinan anak ibu butuh apa? Apakah butuh bimbingan, apakah butuh konseling, apakah punya mental health issue, punya apa gitu. Ya. Jadi hal-hal yang tadinya ya kita nggak bisa bayangkan, Yes. ya akan ya kalau ngomong anak remaja agak serem ya, gue ngomong kantoran aja lah ya, lebih gak serem gitu ya. Apa-apa. Jadi gini, ya contoh nih ya, kalau di kantor lu mau cuti gitu ya, lu ngapain? Lu nanya kan ke si orang HRD kan, cuti gue sisa berapa? Oh iya, Gitu benar. ya. Si orang HRD akan lalu ngelihat datanya dia ya di komputer atau di kertas-kertasnya dia, terus saya bilang sisa cuti lu 5 hari. Oke ya, itu adalah last year. Ya. Yesterday gimana? Yesterday gini, ketika lu tanya gitu ya, cuti gue berapa hari gitu ya, lu nggak nanya ke orang, lu nanya ke sistem. Betul ya, sisa cek cuti keluar 5 hari. Ya itu yesterday. Gitu. Today kayak apa? Lu mau cuti, lu tanya kepada sistem lu gitu ya, cuti gue sisa berapa hari? Dia akan bilang begini, cuti lu sisa 5 hari Jul. Dari analisa gua, biasanya di bulan Desember lu akan pergi ke luar negeri yang makan waktu 6 hari. Ya, melihat jadwal mingguan, hari Minggu dan Sabtu di bulan Desember ini, paling bagus lu ambil cuti di tanggal sekian sampai tanggal sekian. Jadi kalau di bulan November awal lu mau ambil cuti, rekomendasi gue sih jangan, karena nanti lu akan kesulitan untuk cuti di akhir tahun. AI sistemnya. AI. Oh. Belum selesai. Oke. Nanti malam nih, kan tadi hari ini kan. Oh, iya, Perkembangan nanti malam akan bikin sistem jadi kayak apa? Akan bikin sistem kayak begini. Ketika lu nanya ke sistem, cuti gue sisa berapa hari, ya, sistem akan lapor ke atasan lu. Bilang begini, si Julius melakukan query, cuti dia sisa berapa hari, ya. Dan di minggu lalu dia sempat melakukan query, menanyakan mengenai pertanyaan seperti ini. Bulan lalu dia pernah menanyakan pertanyaan seperti ini. Dari 3 hal tersebut, ada 70% kemungkinan Julius akan mengundurkan diri di bulan Januari. Misalnya. Iya. Ini kan ntar malam. Besok pagi rekomendasi ditambah. Dari hasil personalisasi datanya Julius bisa ditahan kalau kita beli mesin kopi baru di kantor. Sampai di situ. Oke. Sampai di situ itu sesuatu yang bahkan bukan gue bilang bahkan bukan the future, it's here already. It's here already. Ya yang gue masih agak speechless sama ceritanya, tapi ya gue ngerti lah ada satu perkembangan khusus yang perlu kita waspadai dan juga perlu kita embrace di satu sisi yang sama. Iya. Embrace, keren tuh kata-kata lu tuh. Kita embrace, tapi juga jangan sampai ini menjadikan kita lengah lah ya. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang lebih males atau gimana, tapi malah kita harus mengikuti perkembangan. Akhirnya ya this is the process of the world gitu. Iya. Dan kita ada di dalamnya.
Cerita tadi masih bikin gue speechless. Cerita tentang cuti itu legend loh. Oke lah, thank you banget Ko Agus hari ini udah datang, kita udah ngomong panjang lebar ya. Wah luar biasa. Thank you for having me, Ya, Joel and thank you Hello God. juga untuk Ko Agus ini juga udah pelayanan lebih banyak di HelloGuard. Kita juga minta tolong teman-teman untuk dukung pelayanan kita di HelloGuard dengan mendownload aplikasi kita ada di Play Store dan App Store. Soon to be punya AI. Spill dikit boleh lah. Dan juga teman-teman boleh tolong follow sosial media kita, ada Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman bisa juga dengerin podcast ini di Spotify dan di Noise. Oke, thank you Ko Agus for today. Thank you untuk Thank Adi you, di everyone. sebelah sana. Dan thank you teman-teman semua for watching HelloGuard on Topic, where HelloGuard will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Kok kita lihat ke kamera tengah, kita bilang Okay. stay connected with HelloGuard. 1, 2, 3. Stay connected with HelloGuard. God bless you.